Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Sofyan dengan NIM 2241264. Saya akan menjelaskan presentasi kelompok 8 yang bertema konsep dan hukum hibah, sodakoh, dan zakat. Yang pertama itu istilah hibah. Istilah ini seringkali dikaitkan sebagai sebuah hadiah yang diberikan kepada orang lain. Padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Secara umum, istilah hibah merupakan bentuk pemberian sesuatu kepada orang lain yang dikehendaki secara sukarela. Dalam hal ini, pemberiannya dilakukan saat masih hidup, yang mana berbeda dengan konsep harta warisan. Lanjut, yang kedua pengertian hibah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab, yaitu hibah, yang artinya pemberian. Secara etimologi, hibah berarti pemberian tanpa kompensasi atau ganti dan tujuan yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih dalam bentuk apapun. Hibah ini dilakukan saat seseorang atau satu pihak masih hidup dan wujudnya dapat berupa harta secara fisik atau benda-benda lain yang tak tergolong sebagai harta atau benda berharga. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah adalah pemberian atau dengan sukarela yang mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya itu ada manfaat hibah ya. Jadi manfaat hibah itu adalah hibah memberikan banyak manfaat terutama bagi pihak penerima. Salah satunya yaitu penerima dapat merasakan kebahagiaan dari hasil pemberian yang ia dapatkan. Selain itu, pemberian hibah pada orang yang berhak juga bisa mempererat hubungan. Hibah memberikan banyak manfaat, terutama bagi pihak penerima. Salah satunya yaitu penerima dapat merasakan kebahagiaan dari hasil pemberian yang dia dapatkan. Selain itu, pemberian hibah kepada orang yang berhak juga bisa mempererat hubungan dengan lebih baik, mempererat hubungan dengan lebih baik. Selanjutnya, rukun hibah. Yang pertama itu pemberi atau disebut wal wahib. Yang kedua itu penerima hibah atau biasa disebut al-mauhub lahu. Yang ketiga, barang yang dihibahkan atau biasa disebut al-mauhub. Dan yang terakhir yaitu tanda serah terima atau biasa disebut sighat. Selanjutnya itu jenis hibah. Berikut ada dua jenis hibah yang diantaranya yaitu satu, hibah barang. Sesuai namanya, hibah barang merupakan jenis hibah ketika pemberi memberikan barang atau harta yang bernilai manfaat pada penerima tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sebagai contoh, Anda menghibahkan mobil, sepeda motor, pakaian, dan barang lainnya. Yang kedua, hibah manfaat. Jenis yang kedua adalah hibah manfaat, yaitu ketika pemberi memberikan harta atau barang kepada pihak penerima, tetapi barang tersebut masih menjadi milik si pemberi dengan harapan barangnya akan dimanfaatkan oleh pihak penerima. Dalam hal ini, penerima hanya memiliki hak pakai atau hak guna saja. Perbedaan hibah dan wakaf, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), kata wakaf berasal dari bahasa Arab wakofa yang berarti menahan harta untuk diwakafkan atau tidak dipindah milikan. Meski begitu, wakaf memiliki banyak pemahaman jika dipandang melalui sudut pandang agama Islam. Jadi, barang wakaf harus memiliki manfaat untuk kepentingan masyarakat luas, sementara hibah dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok kepentingan bersama atau pribadi. Dalam segi hak milik, barang wakaf tidak bisa menjadi hak milik seorang, sedangkan barang hibah dan hadiah bisa menjadi hak milik pribadi. Contohnya pemberian wakaf itu eh, ketika ada seseorang yang telah meninggal dunia, kemudian tanahnya diwakafkan untuk membangun sebuah masjid. Selanjutnya hukum hibah. Menurut Islam, hibah adalah pemberian sukarela kepada seseorang. Bisa dibilang hibah adalah pemindahan harta dari satu pihak ke pihak lainnya. Hukum hibah dalam Islam sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Quran Surat Ar-Rum ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatijal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil
Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhahullah wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul adzim. Itu ada, baiklah, selanjutnya itu ada ayat-ayat hibah Quran surah Maryam ayat 5 dan 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni hibatul mawali min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Yang artinya, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Selanjutnya itu Quran Surah Maryam ayat yang ke-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarisuni wa yarisuni yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Yang artinya yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat keempat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa asaduqatihinna nihlata. Wa in tibna lakum an syai'im minahu nafsan fakuluhu hani ammariya. Yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Shadaqallahul adzim. Dan kemudian hadis tentang hibah yaitu sedangkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali diantaranya sabda Rasulullah Alaihi Wasallam, yakni tahadu, tahabu, yang artinya saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Al Adabul Mufrad nomor 594. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Selanjutnya sodako. Itulah sodako, yaitu sedekah adalah salah satu amalan yang ada di dalam agama Islam. Sedekah juga sebaiknya tidak diumbar-umbar meskipun akan membagi sebagian dari harta kita, tetapi melalui sedekah kita akan mendapat banyak manfaat. Pengertian sedekah menurut sedekah menurut KBBI berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Pengertian secara umum, sedekah atau sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Istilah lain sedekah adalah derma dan donasi. Selanjutnya manfaat sedekah. Dalam Islam, sedekah diyakini dapat membawa keberkahan dalam hidup seseorang. Dengan memberikan sedekah, seseorang dapat meraih keberkahan dalam bisnis, kehidupan keluarga, dan kehidupan sosialnya. Dengan melakukan sedekah, seseorang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ayat-ayat tentang sedekah. Yang pertama itu firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 143 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kuntum tamannawunal mauta min qabli an talqauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tangdurun. Yang artinya, dan kamu benar-benar mengharapkan mati atau syahid
sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Selanjutnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'atu habbah wallahu yud wallahu yudhaifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya perempuan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tidak seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha, maha luas, maha mengetahui. Sadaqallahul adzim. Dan kemudian Quran Surat Al Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sadaqallahul adzim. Selanjutnya hadis tentang sedekah. Selanjutnya itu hadis tentang sedekah. Orang yang menahan harta padahal dia mampu membantu orang yang kesusahan diancam oleh Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, Kola la tuki fayoki alaiki. Janganlah engkau menyimpan harta tanpa menyedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di sini pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah, yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Meninggalkan kewajiban zakat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam. Dosa besar bagi mereka yang meninggalkan. Bila rukun Islam seperti membaca syahadat, sholat, puasa, dan haji memiliki hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakat tidak saja memiliki hubungan langsung dengan Allah, tapi juga memiliki hubungan dengan manusia secara sosiologis. Begitu pentingnya peran zakat dan pembangunan masyarakat Islam. Berikut ada firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sallu 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Selanjutnya yaitu arti zakat. Menurut bahasa, kata zakat berarti tumbuh atau berkembang, subur atau bertambah. Berikut ada firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu rabba wa yulabis sadaqat. Wallahu la yuhibbul kulla kaffarin asimi. Yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Nauzubillah min dzalik. Hukum zakat. Hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok tiang penegak syariat Islam.
Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umilu illa liya'budullaha mukhlishina lahud-daina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka hanyalah diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar, yang wajib mengeluarkan zakat. Yaitu zakat adalah fardu ain bagi setiap muslim, bagi laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak dan orang gila sekalipun memiliki kewajiban yang sama bila hartanya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu firman Allah dalam Quran surat Maryam ayat 55 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana 'inda rabbih maradiyya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana 'inda rabbih maradiyya. Yang artinya dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan dia seseorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah menonton dan mendengarkan materi dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya juga manusia, terkata salah dan lupa, maka maafkan saya. Selebihnya mohon maaf. Bila wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.